Nyai Guru, kapan sampai di sini? Kemarin malam. Tapi pintu gerbang Kutaraja sudah ditutup. Jadi saya tidak boleh masuk. Baru pagi ini saya bisa masuk. Wah, pas. Nyai Guru datang, Gusti Prabu Angling Dharma dengan... Saya sudah tahu. Suliwa mana, Ngo? Maaf, saya lupa ngasih tahu Nyai Guru. Tuan Suliwa sakit parah. Sakit parah? Tuan Suliwa. Nyai Dewi datang. Nyai Dewi. Jangan memaksakan diri, anakku. Tidak apa-apa, Nyai Dewi. Saya sudah mulai sembuh. Rupanya, perempuan iblis itu benar-benar mau menghabisi satu demi satu pemilik ajian Dasendria. Iya, mereka menyerang saya. Dengan lebih dulu menggunakan aji Halimun, sehingga saya tidak siap. Karena saya tidak bisa melihat mereka. Tapi kamu beruntung, Liwa. Tidak sampai tewas. Mungkin leluhur saya menyelamatkan saya. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri saya, Nyai Dewi. Ketika saya sadar, saya merasakan kesakitan yang amat sangat. Saya bahkan tidak bisa menggerakkan anggota badan saya sedikit pun. Tapi kata orang, si Bongolah yang mengobati saya. Itu loh, ada yang muncul dari badan Tuan waktu sedang pingsan. Orangnya seperti Tuan. Oh, itu leluhur saya, Bongo. Dia yang menyuruh saya ambil ini, ambil itu. Mungkin beliau masih belum menghendaki saya tewas, Nyai Dewi. Syukurlah, kamu masih bisa diselamatkan. Maaf, Nyai Dewi. Apakah Nyai Dewi sudah bertemu dengan Gusti... Oh ya, sebetulnya saya tidak sengaja kemari. Kebetulan saya lewat, jadi saya mampir ke sini. Terus terang, keniatan Angling Dharma untuk mengangkat anaknya menjadi putra mahkota, jadi Yuwa Raja. Ini yang sangat mengganggu ketenanganku, Madrim. Angling Dharma hanya sekedar mantu dari Dinda Prabu Wikubrati. Semestinya, setelah permaisurinya meninggal, Ananda Setyawati, dia harus tahu diri. Sekarang kan jadi aneh. Orang lain, tanpa setetes darah Trah Malwapati, malah sekarang ini menduduki kekuasaan turun-temurun. Madrim, ini tidak boleh terjadi. Tapi, bagi saya, sangat sulit menjelaskannya. Apa yang Wawa katakan itu memang benar. Prabu Angling Dharma bukan keturunan Malwapati. Kenyataannya memang begitu. Seharusnya, kalau saja Angling Dharma itu orang yang tahu diri. Wah, sayembara yang dulu diselenggarakan itu atas kemauan saya sendiri. Apa Nanda mempertaruhkan kerajaan Malwapati? Tidak, yang saya pertaruhkan adalah hak atas tahta saya. Nah, itu kenapa Nanda kaitkan dengan mendapatkan Nanda Setyawati, bukan? Tahta itu berkait dengan adikmu yang menjadi pewarisnya. Artinya, adikmu itulah yang menjadi mata rantai dari hak atas tahta. Tapi yang sekarang terjadi, seolah-olah Nanda telah mempertaruhkan negara. Sehingga meski Nanda Setyawati telah tiada, Angling Dharma masih saja mengangkangi tahta itu. Wak Sudarma dan Wak Wairocana sudah lawak. Loh,
Ini menyangkut sebuah terah, anakku. Terah Malawapati. Terah leluhur kita akan habis kalau tahta itu masih dikuasai Angling Dharma dan keturunannya. Mestinya, Angling Kusuma itu lebih cocok menjadi Yuwa Raja di Bojanegara sana. Di negeri ibunya. Bukan di sini, bukan. Masih sesak, Liwa? Nyai Dewi. Mungkin ada urat yang masih luka, Nyai Dewi. Jadi agak sakit kalau mengerahkan tenaga dalam. Jangan terlalu memaksakan diri. Tuan. Kenapa? Ada yang datang. Siapa? Gusti Patih. Liwa, Itu tuh. apa kabar Liwa? Oh. Nampaknya kamu sudah mulai pulih, Liwa. Tinggal pemulihan saja, Gusti Patih. Saya masih harus melatih kembali semua saraf yang rusak. Iya, iya. Oh ya, Gusti Patih. Ini Nyai Dewi, istri mendiang Empu Masyura. Nyai, kami sangat berduka cita atas meninggalnya suami dan putrinya Dewi. Galuh Parwati sangat berjasa bagi Malawapati. Dinda Prabu Angling Dharma pasti akan membalas kematian suaminya Dewi. Karena kebetulan juga Durgandini merupakan musuh kami, Nyai. Saya sendiri sudah sempat bertemu dengan Durgandini dan 2 orang anak buahnya yang masih remaja. Saya sempat melukai Durgandini, tapi dia dan 2 orang anak buahnya bisa melarikan diri. Maaf, Gusti. Ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin Gusti sampaikan pada hamba. Sedikit, Liwa. Yang pertama, karena saya memang ingin mengunjungi kamu. Dan yang kedua, saya ingin memberitahu kamu. Ada berita bahwa Sang Betara Rikabalan mau mengadakan sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan putrinya yang sedang sakit, maka dia akan diangkat menjadi menantunya. Sayembara, Liwa? Gusti Patih terlalu memikirkan hamba. Maaf, hamba sampai sekarang belum bisa memikirkan itu, Gusti Patih. Dan sepertinya agak tidak baik kalau hamba mendapatkan seorang putri Betara. Hamba hanya seorang tabib biasa, Gusti Patih. Saya bisa mengangkat kamu menjadi menak dari Trah Malawapati karena saya mempunyai hak untuk mengangkat siapapun juga menjadi kerabat Malawapati, Liwa. Terima kasih, Gusti Patih. Hamba mohon maaf. Kesehatan hamba masih belum pulih, Gusti Patih. Tapi saya yakin, Gusti Patih jauh lebih mampu. Dan, bukankah Gusti Patih sendiri juga belum memiliki garwa? Istri Gusti Patih. Ada kereta, Bi. Ada apa, Kanda Prabu? Dinda tetap di kereta. Jaga anak kita. Ada yang mengintai. Angling Dharma! Sekarang kita tentukan lebih jelas siapa yang lebih jago di antara kita. Aku belum kalah.
Minggir, Bibi! Ya! Prajurit, angkat yang terluka. Baik, Gusti. Naikkan ke gerobak. Baik, Gusti. Sementara Parda yang berjalan kaki sampai desa terdekat. Baik, Gusti. Anak itu benar-benar sangat tidak waras. 3 kali dia nekat menyerang, tapi tidak pernah berhasil. Sekali, Bi. Peluklah saya, Bi. Bibi. Wirat, panas badanmu sangat tinggi. Sehingga kamu merasakan udara di sekeliling ini sangat dingin. Yang perlu adalah mendinginkan panas badan supaya mendekati dinginnya udara hutan ini. Dadaku sesak, Bi. Biarkan obat luka dalam itu bekerja, Wirat. Kalau kamu mau muntah, jangan ditahan. Biar darah mati itu ikut terlontar keluar. Wirat. Wirat. Kamu yang harus menggantikan Eyang memerintah di sini. Siapa namamu, Cah Bagus? Alingkusuma, Eyang. Oh, nama yang bagus. Seperti Eyangmu. Sembah bakti kami, Eyang. Aku terima anakku. Bagaimana perjalananmu? Ada sedikit rintangan, tapi kami bisa mengatasi. Eyang Putri itu. Oh, cucuku. Oh, sayang. Ya, segagah Eyangnya. Oh, ini cucu Eyang Putri. Ibu, sayang. Ayo, masuk. Terima kasih cantik ya, nak ya. Ini menyangkut kelangsungan negeri Boja, anakku. Kalau Anglingkesuma tidak diangkat menjadi Yuaraja di sini, siapa yang akan meneruskan kekuasaanku? Negeri ini akan runtuh karena tidak memiliki calon raja. Maaf, Rama Prabu. Anglingkesuma akan diangkat sebagai Yuaraja di Malwapati. Tapi kamu kan masih bisa punya anak lagi. Sementara ibumu sudah tidak mungkin. Sementara aku tidak mau punya anak dari Selir. Romo, apakah seorang raja tidak boleh memerintah 2 negeri? Kalau yang satu, negeri jajahan, ada. Oh, Tapi kalau memerintah 2 negeri, di mana kedua negeri itu adalah
warisannya sendiri memang hampir tidak ada. Bagaimana pendapat Kakang? Ada hal yang perlu diketahui tentang tahta Malwapati. Tahta itu saya dapatkan dengan swayamwara yang diselenggarakan oleh Batik Madrim sebagai putra mahkota Malwapati. Pewaris tahta Malwapati sebenarnya adalah Kanda Batik Madrim, pangeran yang sangat sakti dan memiliki ilmu kadekjayaan yang pilih tanding. Karena begitu yakinnya tidak akan ada yang mampu mengalahkannya, maka dia mengadakan swayamwara dengan taruhan adiknya yang bernama Dewi Setiawati dan tahta raja yang dia warisi. Dan memang tidak ada satupun pangeran yang mampu mengalahkannya. Sekarang, aku beri kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tinggalkan ganggang ini, atau kau bisa mati. Hamba mengaku kalah, Gusti. Ayo, siapa lagi yang ingin mengadu keberuntungan secara kesatria di panggung ini? Dan taruhannya adalah adikku dan tahtaku. Kalau sanggup mengalahkan aku. Gagah sekali dia. Hei, siapa namamu? Dan dari mana kesana berasal? Nama saya Angling Dharma. Tuan boleh pilih. Mau dengan kanuragan atau dengan kadijayaan? Kedua-duanya. telah memenangkan sayembara ini. Dan Tuhan berhak atas hadiah yang saya janjikan. Om Gangga Amarta Yanama Swaha. Om Gangga Amarta Yanama Swaha. Om Gangga Amarta Yanama Swaha.
Dirgayusa Wikenamastu Namo Siram. Om Dirgayusa Wikenamastu Namo Siram. Apa maksud Kanda Prabu menceritakan semua ini? Saya bukan keturunan Trah Malwapati. Dan Dinda pun juga bukan. Saya takut ketika nanti putra kita Angling Kusuma menjadi raja, akan timbul gonjang-ganjing ketidakpuasan para keturunan Trah Malwapati kepada Angling Kusuma. Bukankah Kanda Prabu telah memenangkan sayembara secara jujur? Benar, Dinda. Tapi sebenarnya yang dipertaruhkan adalah hak atas tahta. Saya kurang mengerti, Kanda. Hak atas tahta yang seharusnya milik Batik Madrim akan turun menjadi milik Dewi Setiawati yang menjadi istri saya. Dengan kematian Dinda Setiawati, hak itu sudah hilang. Tahta kembali menjadi milik Trah Malwapati. Apa yang dikatakan Angling Dharma itu memang benar. Apa sekarang mereka sudah mulai mengungkit? Sekarang mungkin belum. Tapi nanti, kepada Angling Kusuma. Itu lebih baik. Karena tahta ini adalah milik Sekarwangi. Biarlah cucuku angkat menjadi Yuwa Raja di sini. Dan kau akan menjadi ibu surinya, anakku. Terserah Kanda Prabu. Iya, saya setuju dengan rencana Romo Prabu. Dan tentang tahta di Malwapati, pada waktunya akan saya bicarakan dengan Batik Madrim. Saya takut akan terjadi sesuatu lagi di Malwapati. Saya yakin dendam Nyai Durgandini tetap membahayakan kita, terutama rakyat. Kalau perlu, bawa saja para pengawal kita untuk menemani Kanda. Tidak usah. Saya lebih senang berkuda sendirian. Tapi jangan mampir kemana-mana ya. Mampir kemana? Mana saja. Takut gadis-gadis cantik kecantol Kanda. Maaf, Gusti mau ikut sayembara? Ya, saya Batik Madrim dari Malwapati. Oh, silakan Gusti, silakan. Jangan cegah. Putri, saya akan menolongmu dari penderitaan. Roh jahat yang masuk ke dalam tubuhmu akan saya usir.
Gusti Betara, hamba mengantar Tuan Patih Batik Madrim dari Malwapati. Oh, Patih berkenan mengikuti sayembara ini. Kalau hamba diperkenankan, hamba mau mencoba menolong Putri Betara. Tapi tunggu giliran, Dinda Patih. Di dalam masih ada pangeran dari Kertapati. Baik, Betara. Anak kita. Pengawal, angkat dia. Tunggu. Yang menyusup ke dalam tubuh Putri Betara adalah Raja Genruwo. Raja Genruwo yang sangat sakti. Tuan, tolonglah putri kami, Tuan. Tapi agak sulit. Sebab dia ingin menguasai tubuh Putri Betara. Tapi akan saya coba. Yang memancarkan panas, semua panas di jagat raya, mengusir lelembut, mengusir roh jahat yang tiada sukma dalam serba putri dalam Susma Gandawati. Pergilah sebelum membakar api neraka padamu. Pergi. Jangan coba-coba mengusirku, manusia. Ini tempatku. Aku sudah nyaman berada di Garba ini. Jangan ganggu lagi. Itu bukan tempatmu. Kau penguasa Gunung Betiri. Pulanglah kembali ke asal. Putri ini sudah jadi milikku. Aku minta kau pergi secara baik-baik. Atau kau akan dibunuh dengan ajian Agni Samskarakya. Bandel kamu. Ternyata cantik sekali putri ini. Aku lebih memilih melupakan sumpahku untuk tidak menikah kalau harus melepaskan bidadari yang turut ke Mayapada ini. Anakku.
Siapa dia, Kakang Batik Madrim? Raja Genderuwo yang menyusup dalam tubuh Putri Kusuma Gandawati, Putri Betara Rekabalan. Di mana putri itu? Ada Dinda Gusti. Dia di ujung jalan sana. Oh, Kakang. Ya. Kita harus membawa putri ini ke Kabalan, Kakang Madrim. Ya. Siapa Tuan? Kenapa saya berada di sini? Saya Angling Dharma, Raja Malwapati. Putri telah kami bebaskan dari gangguan Raja Genderuwo. Dari Gunung Betiri yang telah menyusup dalam tubuh putri. Genderuwo? Terima kasih. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Sebenarnya bukan... Sudahkah Tuan mengantar saya ke Kabalan? Saya Putri Rekabalan. Iya, kami pasti akan mengantar putri ke Kabalan. Mari. Siapkan kuda sekarang juga. Saya akan mencari anakku. Baik, Gusti. Akan kuusahakan. Tuan Putri datang! Tuan Putri datang! Anak kita. Anak kita! Ayo. Tuan itu telah menyelamatkan saya. Apa benar ada genderuwo yang menyusup ke dalam tubuh saya, Romo? Benar, anakku. Sudah 6 sasi kamu tidak pernah sadar. Perangaimu dikendalikan oleh genderuwo jahat itu. Siapa yang menyelamatkanmu? Tuan itu, Romo. Saya Angling Dharma Betara. Dan ini pati saya, Kakang Batik Madrim. Wah. Rupanya Tuan Prabu Malwapati berkenan menolong kami. Saya kira hanya Tuan Pati Batik Madrim yang dikirim kemari. Tapi bagaimanapun juga, Tuan Prabu berhak atas hadiah sayembara ini. Sayembara? Benar, Tuan. Tuan Prabu berhak menyunting putri saya. Tapi sebenarnya... Maaf, Tuan Prabu. Tentunya Tuan tidak ingin menjadikan saya sebagai raja yang menyalahi janji. Tentu Tuan sangat menjunjung tinggi sifat luhur seorang raja. Sabdo Pandito Ratu, Tan Keno Wolawali. Kami bisa menyelenggarakan perkawinan dalam pekan ini juga. Terima kasih, Betara. Yang perlu dipertimbangkan Nini Dewi adalah kedudukannya sebagai istri saya nanti.
Karena saya sudah mempunyai permaisuri dan anak. Tentu, Tuan Prabu. Anak saya sudah saya beritahu tentang kedudukannya sebagai orang kedua. Bagi dia, tidak ada persoalan. Demikian pun kami berdua. Kesembuhan putri kami, Kusuma Gandawati, merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami. Sudikah Tuan mengajak saya jalan-jalan ke negeri Tuan? Seumur hidup saya, hanya Kabalan ini saja yang saya lihat. Kalau Nini berkenan, saya dan Kakang Batik Madrim akan mengantar ke sana. Welah, kenapa Patih Batik Madrim belum juga muncul? Dia memberitahu saya tidak bisa datang. Mungkin kurang sehat. Oh. Kenapa Dinda Prabu selalu memikirkan diri sendiri? Mestinya dia mengerti kenapa aku mengikuti sayembara itu. Dan dia sangat tahu bahwa sampai sekarang aku masih belum punya istri. Atau mungkin dia sengaja menghalangi aku beristri. Takut keturunanku akan menuntut tahta dan putranya. Dinda Prabu, betapa picik pikiranmu. Kalau masalah itu yang kamu cemaskan. Dinda, panas ya? Nanti kita cari pohon yang rindang untuk tempat beristirahat. Iya, Kanda. Hayo! Hayo! Panas-panas begini, paling nikmat kalau kita minum air kelapa muda, Kanda. Tapi di sekitar sini, sepertinya tidak ada pohon kelapa, Dinda. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, Kanda. Coba Kanda melihat di balik bukit itu. Mungkin ada. Dayang. Apa, Gusti Putri? Ada bangkai burung elang. Tuanku memanggil hamba. Iya. Ambilkan aku segera kelapa muda. Cepat, dan taruh depanku. Baik, Gusti. Hamba akan kembali. Apalagi yang Tuhan inginkan? Tidak, cepat pergi. Nanti kalau aku butuhkan, aku panggil kembali. Baik, Gusti. Oh.
Dapat dari mana, Kanda Prabu? Pasti Kanda letih sekali harus memanjat pohonnya. Untuk tidak Dewi, pasti akan kulakukan. Prajurit, saya Gusti kerjakan, kupas. Baik Gusti. Tapi sebenarnya yang melakukan semuanya adalah pati saya. Batik Madrim. Iya. Sebenarnya yang membebaskan putri dari cengkraman Raja Jin di Gunung Beteri itu pun... Kakang Batik Madrim. Dia, Kanda. Memang. Sebenarnya yang berhak atas diri putri adalah dia. Kenapa dia tidak memperjuangkan haknya? Terus terang, saya kurang menyukai seorang lelaki yang sifatnya seperti itu. Dan kelihatannya hanya pasrah saja. Seorang wanita lebih menyukai seorang lelaki yang tegas dan ngotot dalam memperjuangkan haknya. Mungkin dia segan pada saya, rajanya. Kelapa dari mana? Apa mungkin burung itu, Kanda? Kakang Madrim, kenapa Kakang melakukan cara kotor seperti itu? Mungkin keinginan putri didengar oleh makhluk lain. Atau burung itu merasa kasihan pada putri. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan sesudah matahari condong ke barat, supaya tidak kepanasan di jalan, tidak Dewi. Terserah Kanda Prabu. Kanda pasti tahu mana yang lebih baik buat kita berdua. Kenapa tiba-tiba Kanda Prabu Amangdharma jadi berubah? Saya merasakan ada nafsu birahi dalam pelukannya.
Nyai Dewi? Belum tidur, Nyai Dewi? Saya tadi mendengar suara aneh. Ternyata suara latihanmu, Liwa. Oh, maaf Nyai Dewi. Padahal saya hanya melatih kelenturan tubuh saya saja. Saya tadi juga melihat latihan jurusmu. Saya yakin kamu sudah mulai pulih. Iya, untuk gerakan yang tidak memakan tenaga besar, memang sudah tidak ada gangguan lagi, Nyai Dewi. Tapi, saya belum berani mencoba jurus-jurus pedang Sugalu. Apalagi menggunakan Dasendria. Jangan terlalu dipaksakan, anakku. Segala apapun yang terlalu dipaksakan, tidak akan baik akibatnya. Sampai sekarang keamanan Malwapati masih tetap memprihatinkan. Diganggu terus oleh Durgandini dan kedua muridnya. Itu kenapa saya ingin segera pulih kembali, Nyai Dewi. Saya akan tinggal di sini sampai Durgandini bisa saya binasakan. Nyai, itu sangat berbahaya, Nyai Dewi. Durgandini selalu dikawal oleh kedua muridnya dan sudah wirat. Kesaktiannya lebih hebat dari Durgandini, Nyai Dewi. Kekejamannya benar-benar iblis berbadan manusia. Saya sudah bersumpah, Liwa. Saya akan membalaskan kematian Kakang Empu dan Galuh Parwati. Sampai kapanpun. Kenapa Patih Batik Madrim belum juga datang, Kanda? Mungkin dia marah pada saya. Kenapa? Apa mungkin seorang patih berani marah kepada rajanya? Mungkin dia merasa haknya saya rampas. Kenapa baru sekarang dia bicarakan hak itu? Mestinya kan di depan Romo Batara dia bicarakan masalah itu. Sebenarnya saya sendiri ingin menjelaskan kepada Romo Batara. Tapi kata-kata saya selalu dipotong oleh Romo Batara maupun oleh Dinda sendiri. Mungkin Betara Ikabalan dan juga Putri terlanjur lebih memilih saya. Kalau Dinda mengantuk, tidur saja. Biar Kanda menjaga di sini. Tidak baik, Kanda. Kita belum diikat tali perkawinan. Saya takut kita tidak mampu menjaga godaan iblis. Dinda takut kalau saya akan melakukan perbuatan durjana. Kanda, godaan iblis terkadang lebih licik dari segala kelicikan. Contohnya seorang Resi Wisrawa, yang luluh dalam godaan iblis, kemudian menodai Dewi Sukesi, sehingga melahirkan manusia yang paling jahat, bernama Rahwana. Dewi memang benar-benar seorang wanita yang sempurna. Saya kagum kehebatan Dewi. Mengawal kesucian diri. Saya tidak pernah mimpi untuk memiliki seorang putra lembu peteng, Kanda. Karena seorang lembu peteng tidak layak menjadi raja sesembahan. Sugeng Dalu, Kanda. Sama-sama.
Saya akan melindungi Tuan Putri dari siapapun yang berani mengganggu. Siapa kamu? Kenapa burung bisa bicara? Tidak usah kaget, Tuan Putri. Sebenarnya saya adalah Prabu Anglingdarma. Apa sebenarnya maksud Tuan dengan menyamar seperti ini? Saya sudah mengatakan, saya tidak ingin mempunyai anak lembu peteng. Tolong, jangan nodai saya. Sabar, Putri. Anglingdarma yang tadi masuk ke kemah Putri hanya tubuh saya, tapi sukmanya adalah batik Madrim. Dia telah meraga sukma ke dalam wadak saya. Ketika sukma saya masuk ke dalam wadak burung ini untuk mencari buah kelapa yang Putri minta. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Putri pura-pura saja tidak tahu. Tunggu kesempatan. Saya akan memberitahu Putri apa yang harus dilakukan. Sekarang saya pamit dulu. Ada apa, Kanda Prabu? Ada batu mengganjal. Dinda Prabu sudah merendahkan martabat saya. Kakak ingin mencoba kesaktian denganku lagi? Saya tidak menyangka Dinda Prabu begitu serakah. Kusuma Gandawati adalah milik saya karena sayalah yang ikut sayembara itu dan saya berhak atas hadiah itu. Saya selalu mau mengatakan bahwa yang membebaskan Gandawati adalah Kanda. Tapi omongan saya selalu dipotong Sang Betara maupun Sang Putri sendiri. Kenyataannya Dinda sangat menikmati penghormatan Sang Betara. Bahkan dengan senang hati menerima rencana perkawinan itu. Sabar Kakang Matri. Pelan-pelan saya akan terangkan semua itu kepada Kusuma Gandawati maupun Betara Ika Balan tentang semua ini. Itu kenapa saya menolak upacara perkawinan secepatnya. Saya mengajak Gandawati ke Malwapati juga dalam rangka itu. Bohong!
kali kita adu kesaktian. Dan Kanda tahu siapa yang selalu menang. Apakah aku harus membuktikan kemenangan lagi dengan kematianmu? Bukankah itu yang kamu inginkan, Angling Dharma? Supaya anakmu itu Angling Kusuma bisa menjadi raja di Malawapati. Meski setetes pun dia tidak memiliki terah Malawapati. Oh, itu yang selama ini menjadi ganjalan di dalam hatimu. Mulutmu tidak pernah bicara, tapi batinmu memusuhiku. Dengar, Madrim, saat ini juga kuserahkan Malawapati kepadamu. Asal kamu tahu, Angling Kusuma anakku sekarang sudah diangkat sebagai Yuwa Raja di negeri kakeknya sendiri. Ayo, Madrim, sekarang juga tentukan nasib kita. Siapa yang akan bertahan hidup dan siapa yang akan mati. Maafkan saya, Dinda Prabu. Dinda pasti sangat tersinggung dengan kata-kata saya tadi. Itu semua karena kesalahan saya. Karena nasib selalu menjauhkan saya dari jodoh. Sekarang, saya serahkan Putri Kusuma Gandawati kepada Dinda Prabu. Tapi, tetaplah Dinda memimpin Malawapati. Lupakan kata-kata saya tentang Angling Kusuma. Kanda Madrim, Kusuma Gandawati pasti akan menjadi istrimu. Saya berjanji, dan ketetapan Angling Kusuma untuk menjadi putra mahkota di Bojanegara sudah merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa dirubah lagi. Tapi, jangan tinggalkan Malawapati, Dinda. Karena negeri ini masih membutuhkan kepemimpinan Dinda Prabu. Bangun, Kanda Madrim. Carilah tubuhmu. Aku tunggu di tenda. Baik, Dinda. Nampaknya kita harus mencari tempat yang teduh. Kanda sudah berhasil membunuh burung yang menyambar mahkota Gusti. Dinda Dewi, sekarang aku Angling Dharma asli. Sebentar lagi Patih Batik Madrim akan datang. Oh. Ayo kita istirahat. Pada saatnya saya akan mengembalikan tahta itu, karena saya sama sekali bukan keturunan Malawapati. Oh, Kakang Madrim, silakan. Saya sudah menceritakan semuanya kepada Dinda Kusuma Gandawati. Sebenarnya Kakang juga tampan. Maafkan saya. Karena saya telah merasuk ke dalam wadah Gusti Prabu. Dan dengan lancangnya, saya masuk ke kemah sang putri. Kanda Prabu sudah menceritakan semuanya, Kakang. Saya terima Kanda Patih menjadi suami saya, sesuai dengan janji sayembara. Sebenarnya pun saya rela kalau putri tidak mencintai saya dan memilih Dinda Prabu. Saya akan mengabdi setulus hati saya kepada Kakang. Saya akan mendampingi Kakang
dalam senang maupun susah.